Pengertian masalah sosial. Menurut para beberapa ahli, masalah sosial terjadi karena adanya ketidaksesuaian unsur budaya atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial dalam skala besar. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial di masyarakat terjadi karena masyarakat itu sendiri atau datang dari luar. Berikut uraiannya. A. Akibat dari perubahan sosial. Ada perubahan yang dianggap wajar, namun ada pula perubahan yang menimbulkan kritik tajam dan protes dari masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan atau unsur budaya dalam masyarakat, seperti perubahan pertumbuhan atau pengurangan penduduk, perubahan antara relasi penduduk dengan lingkungannya, perubahan dalam relasi untuk memproduksi hasil ciptaan manusia, termasuk perubahan teknologi dan perubahan struktur serta relasi-relasi sosial. B. Akibat dari pembangunan sosial. Tujuan pembangunan sosial adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi akan ada timbul masalah sosial jika hal itu tidak sesuai dengan kepentingan umum atau gagasan dari ide pembangunan itu tidak sejalan dengan baik yang akan menyebabkan masalah sosial. Paham individualisme artinya menganggap bahwa kepentingan sendiri lebih utama dari kepentingan orang lain. Maka dari hal tersebut, terlahirlah paham liberalisme yang bertujuan menyelaraskan masyarakat agar berjalan dengan seimbang dan sejahtera tanpa ada pengawasan dari individu. Untuk meraih hal yang diinginkan, muncullah sosialisme yang radikal. Cara untuk meraih hal tersebut dengan menghilangkan hak pemilikan dan penguasaan alat-alat produksi oleh perorangan, maka paham ini dikenal dengan paham Marxisme yang dipelopori oleh Karl Marx. Prinsip ideologi liberalisme yaitu yang pertama, adanya penjaminan hak milik pribadi. Artinya bahwa pemikiran ini menganggap hak sepenuhnya berada pada pribadi dan tidak berlaku hak milik yang berfungsi sebagai hak sosial atau umum. Yang kedua, ada mementingkan kepentingan pribadi dibanding dengan kepentingan umum. Yang ketiga, adanya pemberian kebebasan penuh pada individu. Yang keempat, adanya persaingan bebas untuk mencapai kepentingan masing-masing individu. Partikularisme dan universalisme. Dalam teori pola variabel, ada dilema yang di dalamnya ada kejadian yang membuat unsur partikularisme dan universalisme. Contohnya, anak dari pejabat di negeri Wakanda tertangkap menggunakan narkoba. Namun, lembaga hukum memperlakukannya secara khusus. Itu disebut dengan partikularisme. Padahal, seharusnya di mata hukum yang harusnya dijalani semua manusia sama dan tidak berandakan dari kasta, ekonomi, atau pangkat tertentu yang disebut dengan universalisme. Yang berarti yang tidak beres ada pada penegak atau partikukar dan bukan konstitusi suatu hukum di negerinya atau bisa disebut dengan universal. Paham partikularisme dan universalisme. Dalam menjelaskan paham universal dan partikular, kita akan menggunakan HAM sebagai acuan teoritis. Karena HAM bersifat universal dan dapat diterima di seluruh penjuru dunia karena menjunjung tinggi hak dan martabat manusia dan menganggap bahwa semua manusia tidak dibedakan berdasarkan ras atau agama. Namun HAM dapat dipandang berbeda sesuai dengan daerah yang menerima HAM dari pandangan sebagaimana kebudayaan dan kultural mereka atau lebih tepatnya partikular, yang membuat HAM berbeda-beda pandangannya dari masyarakat partikular sesuai daerah yang memandang sebagaimana HAM itu. Paham sosialisme. Paham ini mengacu bahwa individu manusia tidak dapat hidup sendiri karena kebutuhan pokok dapat dibantu manusia lain. Manusia tidak dapat hidup jika hidup di tengah-tengah manusia. Karena manusia adalah makhluk yang membutuhkan sosialisasi dan membutuhkan bantuan dari manusia lain.